Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, di mana saya di sini ingin menjelaskan tentang pengantar desain super system yang berkaitan dengan mata kuliah yang bakal kita ampu selama semester ini. Untuk yang pertama, kita diminta untuk mengetahui apa itu yang namanya pengambilan keputusan terlebih dahulu. Pengambilan keputusan adalah proses kognitif yang kompleks di mana seorang atau organisasi memilih suatu atau satu dari beberapa pilihan yang tersedia. Jadi di sini SPK bakal berperan sebagai metode yang bakal digunakan untuk mempersempit pilihan yang tepat menggunakan algoritma, entah itu nanti SAW, TOPSIS, AHP, nanti kita akan belajar itu semua. Dan digunakan untuk mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan termasuk dalam penentuan informasi, preferensi, resiko, ketidakpastian, dan tujuan dari pengambilan keputusan. Model-modelnya juga berbeda, nanti bakal disesuaikan terhadap kebutuhan yang akan dibutuhkan nanti ke depannya ketika kita bakal mengambil keputusan terkait informasi yang bakal dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Kemudian selanjutnya adalah SPK atau Decision Support System adalah sistem komputer yang dirancang untuk membangun pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks dengan menyediakan akses ke informasi, analisis data, dan alat-alat pengambilan keputusan. Ada banyak faktor yang bakal digunakan sebuah metode, sebuah algoritma untuk bisa merumuskan rankingan, merumuskan keputusan hasil yang kiranya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh entah itu user atau manager. Di sana bakal ada analisis, ada evaluasi, ada banyak kriteria juga yang bakal digunakan untuk mengarah ke situ, keputusan mana yang tepat, keputusan mana yang dikira belum tepat, dan di masing-masing metode nanti pun di masing-masing algoritma bakal dinilai akurasi dibandingkan ketepatan dengan topik yang bakal diambil gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk satu, mencari solusi ya tentunya ya, mencari solusi terkait minimalisir resiko terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Terus ada juga nanti bagaimana mengidentifikasi kebutuhan bisnis atau organisasi tertentu yang dapat menawarkan solusi berupa teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam konteks yang dituju gitu. Jadi harapannya ketika ada sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih terukur menggunakan metode yang berbasis SPK tadi. Deskripsinya apa? Deskripsinya adalah SPK itu mencakup pembahasan terkait satu konsep, karakteristik, entah komponen dan arsitektur SPK-nya, permodelan, perancangan SPK, kecerdasan, data warehouse bahkan data mining juga, dan bahkan ACE dan KMS. Nah, kuliah ini itu akan membahas mengenai konsep dan teknologi untuk mengembangkan ya tadi aplikasi yang berbasis sistem mendukung keputusan, di mana pengambilan keputusan tidak lagi ditunjang hanya oleh satu atau dua orang yang mungkin berkaitan dengan perusahaan, baik merupakan pimpinan, baik CEO, yang notabene pasti ada unsur subjektivitas gitu. Nah, di sini sistem ini bakal dibuat untuk mendukung sehingga nanti hasil analisis yang didapatkan itu sesuai dengan kumpulan data yang tersedia. Nah, berikut ada karakteristik dari sistem pendukung keputusan. Di sini bisa dilihat ada sistem boundaries, terus ada juga proses, ada input, ada output gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ada sebuah lingkungan di mana ada weather condition, ada customer, terus ada government, pemerintah, karena bagaimanapun juga yang mau ngatur terkait satu dua halnya itu dari pemerintah juga, ada peluang kompetisi dengan kompetitor, ada juga keuangan, bank, stakeholder, dan vendors gitu. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa data itu berawal dari raw materials. Jadi ada data yang mentah yang belum digunakan untuk kecenderungan untuk mengambil keputusan gitu. Terus ada juga cost, biaya yang bakal dilahirkan dari sebuah pengambilan keputusan. Ada juga resource atau sumber daya yang bakal berkaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini SPK bakal bekerja di prosesnya. Prosesnya itu ada prosedur, terus ada juga program, ada juga nanti tools, ada activities, ada decision. Nah, itu semua bakal menjadi
aspek-aspek yang dipertimbangkan ketika kita bakal mengambil sebuah keputusan. Karena gimana pun juga semua aspek yang saya sebutkan tadi di poin ini itu bakal berkaitan dengan baik atau tidaknya, atau pas atau tidaknya, akurat, efisiensi, efektivitas, semua itu bakal dipertimbangkan di poin ini ya gitu. Baru nanti bermunculan hasil atau output yang sekiranya itu bisa sesuai gitu. Nah di sini juga bakal diukur nanti performance-nya, konsekuensinya, produk akhir, keluaran, terus gimana layanan itu dihasilkan gitu. Semua itu bakal mengarah ke output dan itu bakal jadi feedback dalam pembuatan keputusan gitu. Lanjut. Terus lanjut ke deskripsi SPK. Di situ ada sistem dan sistem keputusan. Di sini penting ya buat teman-teman untuk membedakan apa itu yang namanya sistem, apa itu yang namanya SPK gitu. Dua hal ini tentu bakal jadi sesuatu yang jangan sampai salah gitu dalam pengenalannya gitu. Sistem sendiri itu adalah sebuah entitas yang terdiri dari bisa berupa perangkat keras atau perangkat lunak, prosedur, data, dan orang-orang yang terlibat gitu. Semuanya itu berkumpul di sistem ini gitu. Ketika sebuah kegiatan itu ada unsur-unsur yang saya sebutkan tadi, kurang lebih ada minimal 2 lah, itu udah bisa dianggap sebagai sistem. Nah, di sini sistem juga dibedakan menjadi berbagai jenis gitu dalam kaitannya dengan fokusnya, seperti nanti sistem informasi, sistem manajemen, ataupun sistem teknologi informasi gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya sistem pendukung keputusan ya. Ini mata kuliah yang bakal kita bahas nanti, di mana SPK itu bakal fokus terhadap alat, teknik, model untuk menganalisis informasi, mengevaluasi alternatif, dan memprediksi konsekuensi dari berbagai pilihan yang tersedia gitu. DIS juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengembangan keputusan ketika nanti manajer ngambil keputusan, ketika ada pimpinan yang membutuhkan hasil atau peringatan yang tepat gitu, dengan memberikan informasi yang relevan sehingga nanti analisnya bisa mendalam dan bersifat interaktif. Jadi ketika ada pengguna atau sebuah instansi atau entitas yang memang membutuhkan hasil dari keputusan itu, bakal lebih interaktif atau bakal ke tahap yang bisa menghasilkan solusi gitu. Lanjut, untuk yang SPK ya, itu penting kita untuk mempertimbangkan apa sih tujuannya gitu. Nah, di sini ada 2. Yang satu adalah dalam fungsi efektivitas gitu. Efektivitas itu berkaitan dengan, ingat, efektivitas itu melakukan sesuatu yang tepat gitu. Berbeda dengan efisiensi. Itu berkaitan dengan melakukan sesuatu dengan tepat. Bedanya apa? Bedanya kalau efektivitas itu mengacu pada sejauh mana nanti suatu tindakan atau kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan melakukan sesuatu yang tepat gitu. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika sebuah organisasi mungkin mencapai target penjualan yang mungkin sudah di planning, sudah ditetapkan, atau ketika seorang individu menyelesaikan proyek dengan hasil yang mungkin itu diharapkan untuk memenuhi atau enggak. Nah, itu lebih ke situnya gitu. Sedangkan kalau efisiensi itu mengacu pada sejauh mana sih sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal gitu. Ini berkaitan dengan melakukan gimana sih sumber daya itu bisa diminimumkan tapi hasilnya itu maksimal. Contohnya apa? Contohnya ketika sebuah organisasi menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas karyawan gitu, maka diharapkan dapat mencapai hasil yang sama dengan biaya yang rendah, atau ketika seorang manajemen itu menyelesaikan tugas dengan mengatur waktu dan sumber daya secara efisien. Ada kaitannya dengan waktu, ada kaitannya dengan gimana hasil yang dihasilkan itu bisa tetap menghasilkan sesuatu, tapi dengan biaya yang mungkin rendah dan sebagai waktu dan minim, yaitulah efisiensi. Nah, mata kuliah ini itu direkomendasikan oleh organisasi namanya ACM, yaitu Association for Computing Machinery. Itu ada juga dari AIS, IPP, karena mungkin pertimbangannya mata kuliah itu mencakup komponen-komponen pendukung keputusan dan
kecerdasan intelektual yang mungkin bisa mempermudah manajerial, mempermudah orang yang ngambil keputusan untuk bisa mempersempit pilihan. Itu bakal sangat membantu ya kalau konteksnya nanti butuh sebuah keputusan yang prosedural, terus mungkin lebih arahnya ya tadi efektif, efisien, terus solutif, interaktif. Nah itu semua tuh butuh pertimbangan. Nah dengan berbasis sistem ini nanti. Nah ini ada beberapa buku yang mungkin bisa dijadikan rujukan untuk teman-teman gitu. Di sini ada dari yang dari penerbit Andi itu ada Decision Super System and Intelligence System yang diterbitkan oleh Efrain dan kawan-kawan. Ada juga konsep dan aplikasi SPK dari Prof Rini. Terus ada juga Fazi, ada pengambilan keputusan kriteria majemuk dari Prof Dr. Marimin. Ada juga dari Dr. Kadarsah Suyadi yang nantinya itu bisa dijadikan rujukan buat teman-teman ketika mau mengenal lebih jauh apa sih SPK ini, apa sih teori ini dan sebagainya gitu. Dan di sini materinya saya juga mengacunya ke situ ya, teman-teman. Nah, untuk SPK itu berkaitan dengan pembuatan keputusan yang nanti siapa saja bisa menggunakan basis dari DSS ini, entah itu manajerial, entah itu non manajerial, atau basisnya person aja itu bisa. Terus apa bedanya? Kalau manajerial dia kan butuh keputusan yang mempengaruhi jalannya operasi organisasi ya, atau unit bisnis yang mereka pimpin gitu. Jadi mereka itu seringkali dihadapkan dengan situasi yang kompleks, beragam. Nah ini diharapkan manajer itu membuat keputusan yang dapat berkaitan dengan alokasi sumber daya, strategi bisnis, perencanaan, penyelesaian konflik, atau manajemen risiko. Sedangkan kalau non manajerial itu mungkin tidak seketat ketika manajerial. Mereka tidak ada tanggung jawab formal untuk mengelola atau terlibat dalam pengambilan keputusan setiap harinya. Jadi mereka kondisional aja gitu. Terus di sini juga kecenderungannya untuk membuat keputusan tuh dia hanya yang penting baik dan mungkin efektif. Mungkin juga ada aspek keterampilan yang setiap individu itu harus pertimbangkan ya, karena mereka lebih fleksibel dan tidak setiap waktu membutuhkan keputusan itu. Nah yang terakhir itu ada individu atau sifatnya personal, di mana proses yang terjadi dalam pengambilan keputusannya itu lebih relate karena berbasis dengan keseharian mereka ya. Tapi apakah nantinya ketika pengambilan keputusan ini perlu berbasis sistem atau enggak, nah itu yang perlu diukur gitu. Karena kalau person itu pasti kan lebih luas ya, bisa nanti ketika pengambilan keputusan di mungkin restoran, kampus, terus ketika memilih barang-barang, memilih sekolah yang tepat, memilih tempat magang yang tepat, itu semua tuh lebih ke personal. Dan nanti ketika di pertimbangan itu dalam pembuatannya, dalam perumusannya itu bakal lebih oke kalau pakai sistem atau enggak, atau justru ketika pakai sistem lebih ribet. Nah itu ada pertimbangannya. Nah itu yang bakal jadi pembeda antara kebutuhan dari SPK ini ke masing-masing entitas yang saya sebutkan tadi, yaitu manajerial, non manajerial, dan mungkin person gitu. Lanjut. Nah, kenapa SPK itu dibutuhkan? Tentu ada alasannya teman-teman, karena di sini salah satunya adalah ada problem. Jadi ketika ada problem tentunya kita harus mempertimbangkan namanya good and bad. Good and bad ini berkaitan dengan apa? Problem solvingnya dan pengambilan keputusannya, terus itu semua bakal berkaitan. Nah, meskipun keduanya ini good and bad itu ada keterkaitannya ya, nggak mungkin dong ada sebuah sistem itu yang cuma baiknya doang ya, yang cuma buruknya. Apalagi buruknya doang itu sangat tidak mungkin gitu, karena dalam problem solving kita penting buat menghindari namanya harmful effect gitu, efek berbahaya dari ketika pengambilan keputusan tadi. Jadi itu diharapkan untuk ditekan atau disurprise, ditekan biar kita bisa memanfaatkan kesempatan atau keuntungan yang lebih maksimal gitu. Nah, penyelesaian masalah juga biasanya juga dimaksudkan untuk menghindari, untuk mengidentifikasi atau memanfaatkan peluang yang ada sehingga bisa mendapatkan keuntungan untuk melakukan kerja yang bisa menghasilkan hasil yang lebih menguntungkan untuk perusahaan gitu.
Nah, sedangkan untuk memanfaatkan kesempatan atau keuntungan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bakal diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau memecahkan masalah yang mungkin dihadapi. Nah, dua hal itu yang tentunya bakal sangat berpengaruh ketika kita tidak prosedural, kita tidak struktural dalam pengambilan keputusan. Nah, malah kecenderungannya itu mungkin tepat atau tidaknya itu lebih ke subjektivitas gitu. Nah, keputusannya itu adalah maupun problem solving maupun pengambilan keputusannya, decision itu semuanya harus memiliki keterkaitan. Misalnya, sebuah proses penyelesaian masalah seringkali mengarah pada pengambilan keputusan yang mengenai tindakan yang mungkin diambil untuk menyelesaikan masalah yang diharapkan tepat gitu. Sebaliknya, ketika pengambilan keputusan yang seringkali melibatkan pencarian masalah yang melekat dalam proses evaluasi dan seleksi alternatif, maka keduanya merupakan kemampuan kognitif yang mungkin penting untuk kita capai sehingga hasil dari pengambilan keputusan tadi dapat berhasil dalam berbagai konteks, berbagai bidang kehidupan yang mungkin kaitannya entah itu bisnis, entah itu non bisnis, semua itu bisa mencapai keputusan yang diharapkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, terus di sini juga ada elemen dari problem solving, yaitu adalah desired state, ada current state yang nanti itu bakal membedakan antara kriterion dan solusi. Yang ini semuanya itu berbeda gitu. Nah, ini berkaitan dengan problem structure tadi. Nah, DSS itu lahir dari antara kebutuhan dari manajerial yang perlu di-solve dan ada kebutuhan atau kemampuan dari komputer yang seharusnya bisa ngarah untuk solving ke situ gitu. Nah, di sini ketika ada bahkan ya, makanya di sini kalau yang komputer, oh pasti komputer struktural ya, karena mereka kaku, karena mereka berdasarkan ilmu yang dikasihkan oleh rumusan, para ahli dan sebagainya ya, kayak gitu, kaku gitu. Sedangkan ada juga yang tidak terstruktur, di mana di mana mereka itu cenderung lebih ke subjektif, mereka ambil keputusan berdasarkan apa yang mereka hadapi, mungkin nggak ada pertimbangan dari data atau informasi yang ada, kriteria juga tidak ditentukan gitu. Jadi tidak terstruktur, sedangkan SPK itu ada di antara keduanya gitu, yaitu adalah semi terstruktur, di mana yang dimaksud dengan semi terstruktur itu adalah ada poin ya ilmu tetapnya atau terstrukturnya, ada poin di mana si manajerial ini turut andil dalam pengambilan keputusan, sehingga ketika nanti sistem atau sebuah sebuah SPK itu nanti menghasilkan perankingan, menghasilkan hasil yang detail, itu kedua-duanya cakupannya ada gitu, sehingga tidak dirasa terlalu kaku, tidak dirasa terlalu longgar gitu, jadi pas lah. Jadi tapi meskipun seperti itu, SPK itu tidak harus selalu dipakai teman-teman. Jadi mereka itu sifatnya adalah opsional, balik lagi ke manajerial apakah mau menggunakan hasil dari ini atau tidak gitu. Makanya kadang SPK itu juga perlu ada pertimbangan akurasi, ada pertimbangan perbandingan antara metode ini dan itu pun nanti tepatnya yang mana itu ada gitu. Selanjutnya adalah relasi antara EDP, MES dan DSS ya. Di sini bisa dilihat teman-teman ada segitiga yang bagiannya itu meruncing ke atas gitu. Nah, ini juga sama urut gitu. EDP adalah Electronic Data Processing, di mana ini adalah tahapan awal dalam penggunaan teknologi informasi dalam sebuah organisasi gitu. Nah, baru nanti berkembang ke namanya DSS gitu. DSS dia adalah pengembangan selanjutan dari MIS ya. Jadi tahapannya itu adalah EDP dulu, terus MIS baru DSS-nya gitu. Nah, fungsi utama dari DSS dalam bagian ini adalah untuk pemodelan data, terus analisis simulasi, analisis sensitivitas, dan sistem pengambilan keputusan yang interaktif tadi. Jadi diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang opsional gitu. Terus dia juga karena udah berbasis MIS yang pasti pelaporannya pasti udah rutin, terus analisis kinerjanya ada, pemantauan trennya juga masuk, dukungan pada tingkat manajemen juga
oke, terus juga terstruktur, terus terorganisir. Jadi DSS-nya akan jadi lebih matang. Nah, ini meruncing ke atas. Jadi urutannya itu adalah proses yang transaction processing dulu, terus operational control, managerial control, baru yang strategic planning. Nah, gitu. Lanjut. Nah, di sini ada tingkatan manajemen, ada 3 macam tingkatan ya. Yang pertama adalah tingkatan perencanaan strategis, di mana ada dimulai dari manajer puncak dulu, terus mengarah ke direktur dan wakil direktur, terus ada tugas perencanaan dan pengaruh serta pengambil keputusan jangka pendek maupun menengah ataupun panjang. Terus ada juga tingkatan pengendalian manajemen yang berkaitan dengan kepala produksi, kepala divisi, terus nanti tugasnya itu untuk mengubah rencana yang awalnya menjadi tindakan dan memastikan agar tujuannya itu tercapai gitu. Nah, sedangkan yang terakhir adalah tingkat pengendalian operasional, yaitu ada supervisor biasanya itu atau pemimpin proyek yang tugasnya untuk menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Nah, ini ada beberapa unsur ya teman-teman. Ada fisikal. Fisikal itu terkait dengan ada business firm, ada composed of physical resource. Artinya apa gitu? Di sini physical system itu merujuk kepada entitas fisik yang dapat diamati, diukur, serta peralatannya nanti juga ada mesin dan sebagainya gitu. Fisik ada mungkin misalnya konteks perusahaan bisnis ya, itu ada mungkin ada pabrik, ada kantor, gudang. Nah, itu fisiknya gitu. Sedangkan ada juga konseptual. Konseptual itu berkaitan dengan representasi mental atau fenomena atau konsep yang secara tidak langsung terlihat atau terukur dalam sebuah SPK, yaitu. Nah, kalau dalam konteks ini misalnya saya menganalogikan perusahaan bisnis, sistem konteks konseptual itu dapat mencakup dalam misalnya strategi pemasaran, rencana keuangan, terus nanti juga ada prosedur operasional, pengembangan bagaimana nanti perusahaan itu beroperasi dan mencapai tujuan bisnisnya, ya seperti itu. Dan nanti itu berkaitan dengan yang namanya informasi sama data gitu. Informasi itu adalah olahan dari data mentah tadi. Jadi data mentah yang berupa fakta atau keterangan yang masih perlu diolah itu diproses dulu untuk bisa menjadi hasil dari pengolahan data yang disebut dengan informasi tadi. Nah, perusahaan itu menggunakan informasi dan data untuk membuat keputusan yang strategis dengan mengelola operasi kemungkinan sehari-hari, menganalisis kinerja, dan merencanakan kegiatan untuk kedepannya gitu. Nah, itu. Lanjut ke 5 prinsip utama dari yang berkaitan dengan SPK tadi ya. Pertama, personel. Personel ini pasti teman-teman udah tahu ya kalau dia bakal merujuk ke individu yang terlibat di situ, pengembangan, pengoperasional, terus nanti siapa yang menggunakan sistem, ahli sistemnya siapa, analisisnya siapa, spesialisnya siapa, itu ya. Itu yang dengan personel. Terus ada juga manajerial. Manajerial itu mengacu pada sumber daya fisik yang digunakan dalam pengembangan dan operasi DSS gitu. Nah, mungkin nanti pengembangannya juga mencakup perangkat keras, komputer, perangkat lunak aplikasi, serta perangkat jaringan dan penyimpanannya yang digunakan untuk menyediakan semacam infrastruktur teknologi yang juga bagian dari DSS gitu, sorry. Terus ada juga mesin gitu. Mesin itu juga teman-teman pasti udah tahu ya, itu mencakup fasilitas dan energi kalau sini disebut ya. Nah, mungkin nanti ada perangkat keras, terus nanti juga ada server komputer. Nah, itu semua masuk ke poin yang mesin. Nah, 3 tadi yang sudah disebutkan itu adalah masuk ke fisikal. Nah, yang konseptual seperti yang saya sebutkan tadi itu apa? Ada satu money. Tahu ya kalau money itu berkaitan dengan keuangan dan sebagainya. Terus ada juga informasi dan data atau mentahannya gitu. Nah, itu termasuk konseptual. Contoh ketika input data. Nah, itu kan kita ada faktor analisis kan dalam buat keputusan ketika kita input. Nah, itu juga ada cakupan datanya juga dari segi data historis, data yang digunakan, data prediktif di masa depan yang diperlukan untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat tadi. Nah, untuk sumber daya fisik dan konseptual itu ada kaitannya dengan 5 hal tadi, ada manusia, material, mesin. Ini kurang 1 ya, dan uang. Ini kurang 1. Tadi yang saya sebutkan. Terus untuk sumber daya konseptual ya tadi ya, sumber daya yang berkaitan dengan poin informasi data tadi.
Terus lanjut ke sistem view. Di sini ada operasi bisnis yang tertanam dalam suatu lingkungan bisnis yang luas. Jadi kan kaitan dengan SPK kan seperti bagan yang tadi lo awal itu ada environment yang berpengaruh dan sebagainya. Nah, itu difungsikan buat apa? Untuk mengurangi kompleksitas, terus membutuhkan tujuan yang baik, mengutamakan kerjasama, mengakui keterhubungan, dan menghargai umpan balik. Nah, itu semua adalah yang berkaitan dengan kenapa SPK itu dibuat. Nah, lanjut. Ini ada 8 ruang lingkup perusahaan berkaitan dengan SPK tadi ya. Ada government, itu yang berkaitan dengan regulasi dan kepatuhan, misalnya perusahaan itu wajib mematuhi kebijakan apa dari pemerintah dan sebagainya. Terus ada juga ekonomi dan pasar itu. Terus yang berkaitan dengan fluktuasi harga, pelanggan, tren industri dan sebagainya. Itu semua berpengaruh, teman-teman. Terus ada juga nanti persaingan industri kompetitor ya, di mana lingkungan persaingan industri ini pasti mempengaruhi juga strategi perusahaan yang dapat digunakan untuk menganalisis pesaing, memantau strategi mereka gimana, mengidentifikasi peluang dan kelemahan nanti gimana. Ya itu penting kalau untuk sebuah bisnis ya. Terus ada dari segi IT-nya gitu. Kemajuan teknologi informasi kan berpengaruh ya terhadap kemampuan perusahaan dalam mengembangkan sebuah sistem untuk bisa ngambil keputusan dan sebagainya. Itu juga nanti berpengaruh. Terus ada juga budaya organisasi ya, itu berkaitan dengan keterbukaan terhadap inovasi, memiliki budaya yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan sebagainya. Terus ada preferensi pengguna juga, ada supplier, tantangan lingkungan eksternal, peluang inovasi. Nah, semua itu juga berkaitannya. Nah, semua ini dirangkum dalam 8 elemen tadi. Ada government, global community, customer, competitors, peluang, stakeholder or owner, labor union, supplier, dan financial community. Nah, ini ya mungkin ini penjelasannya singkat saja. Jadi berkaitan dengan ketiga level tadi, ada strategic planning level, management control level, operasional, itu nanti kaitannya dengan environment dan internal dari sebuah perusahaan gitu. Sedangkan perbedaan dengan yang di influence atau information form ini berkaitan dengan summary dan detailnya aja gitu. Nah, berbeda dengan manager. Semua tuh ada peran manajemen di tiap-tiap lapisannya gitu. Ada mungkin di bagian operasionalnya, ada dari manajemen kontrol levelnya, ada strategik, semua itu butuh yang namanya manajerial dalam pengembangannya ya. Terus ada juga poin hak terhadap komputer. Tentunya dalam sebuah sistem pendukung keputusan ya, sistem yang berbasis DSS tadi, itu ada berbagai hak yang bisa didapatkan ketika sisi program itu running gitu. Yang pertama adalah right to computer access gitu. Ini berkaitan dengan hak dari individu untuk atau kelompok untuk mengakses komputer yang memungkinkan individu dalam berkomunikasi, berpartisipasi, terus memastikan bahwa semua individu mempunyai kesetaraan dalam mengakses sistem. Contohnya seperti itu. Terus ada juga right to computer skill gitu. Jadi ada juga keterampilan komputer yang perlu untuk memadai untuk memungkinkan bahwa nanti teknologi yang digunakan itu dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan peluang pekerjaan, mengakses berbagai layanan online. Nah, itu semua itu perlu karena sistem juga perlu ada kemampuan juga. Nah, nanti ketika sistem itu sudah jadi, perlu ada yang namanya training juga buat si sistem itu bisa dipahami sepenuhnya oleh si pengguna. Terus ada juga right to specialist. Jadi hak untuk mencakup sebuah organisasi atau individu untuk memperoleh dukungan teknis dan bantuan dari para ahli gitu. Jadi nanti berkaitan dengan ketika ada kebingungan algoritma sistem, prosedurnya gimana, itu perlu juga dalam hal memastikan bahwa sistem itu berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, itu butuh namanya spesialis tadi atau ahlinya. Terus ada juga right to computer decision making ya, itu berkaitan dengan pembuatan keputusan dengan bantuan komputer yang mencakup individu atau organisasi yang diharapkan mampu dalam pengambilan keputusan tadi. Lanjut. Nah, untuk yang informasi tadi kan
sorry tadi kan right to komputer yang bagian data ya, itu harusnya data sih. Nah sekarang yang informasi. Nah ini ada right to privacy. Privacy itu ya kaitan dengan hak dasar individu yang harus dilindungi, informasi yang jangan sebagai ditampilkan dan sebagainya. Terus ada juga right to akurasi. Akurasi terkait data hitungan itu apakah sudah akurat, apakah sistemnya itu sudah sesuai dengan perhitungan manual, yaitu harus sesuai dong. Kalau misalnya nggak sesuai sama aja. Jangan sampai nanti sistem itu malah udah dipercaya tapi ternyata hitungannya beda. Ada juga right to kepemilikan atau properti yang guna untuk melindungi aset berupa informasi atau data tadi. Terus ada juga right to access. Right to access itu adalah hak dasar untuk apa ya? Untuk bisa mengasih informasi, terus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di masyarakat, kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Terus ada juga mencakup hak dalam mengakses internet, perangkat lunak dan sebagainya, itu ada di bagian right to access ini. Lanjut ke management skill. Itu ada dua ini ya, harus bisa communicating, bisa problem solvingnya gimana. Itu penting ya untuk sebuah manajemen tuh bisa ngambil keputusan gitu. Karena tadi kan saya seperti yang udah saya bilang ya, kalau SPK itu kan adalah opsi ya, opsi. Jadi opsi ketika nanti itu udah ada pun manajer tetap bisa bebas ngambil keputusan sesuai apa yang mereka pikir itu benar. Padahal udah ada referensinya nih, tapi ya memang komputer kan sifatnya kaku ya, kayak walaupun udah ada campur tangan kita buat nantuin kriterianya, ada pembobotan mungkin dan sebagainya, tetap aja mereka tetap harus lihat hasilnya tuh oke nggak ketika itu mau diambil sebagai keputusan akhir itu. Terus ada juga data and information, tadi skip aja, kurang lebih juga sudah sama ya, itu ada komputer, non komputer dan sebagainya. Terus lanjut ke dimensi informasi. Tadi ada harus relevan, harus akurat, terus harus tidak terbatas, terus ketika dibutuhkan tuh bisa diakses kapan aja, timeless, terus ada completeness atau sesuai, jadi final. Nah konsepnya tadi kan saya udah bahas sistem, udah bahas SPK. Nah dia tuh basisnya juga kalau disebut sistem informasi ya iya juga, tapi ada poin metode atau yang digunakan tadi, yaitu adalah pengambilan keputusan. Nah ini disampaikan oleh Jeffrey L. Wien DKK tahun 2004. Nah nanti untuk yang poin ini teman-teman bisa baca sendiri ya, itu bisa untuk memadukan sumber daya dan sebagainya, untuk menggunakan data, representasi data yang terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relatif dan tidak berarti bagi pemakai. Itu data mentahan ya. Jadi gitu. Ada informasi yaitu berupa olahan yang tadi sudah saya jelaskan lah, ini hanya ada pengertian aja. Oke, mungkin itu ya dari saya, ada kurang lebih maaf ya. Semoga ilmu yang saya sharing tadi bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Kalau misalnya ada kurang silahkan komen aja di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.